Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun judul materi saya yaitu Basis Komunikasi Pemasaran. Materi yang pertama yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingatkan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual. Jadi, kita sebagai pengusaha atau pemilik bisnis ini itu tentunya memiliki tujuan utama. Nah, tujuan utamanya adalah penjual produk kita kepada konsumen, di mana bila konsumen juga mengetahui informasi tentang produk kita, itu kemungkinan besar konsumen tidak akan membeli produk kita. Nah, makanya di sini kita dibutuhkan yang namanya komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Di sini komunikasi pemasaran itu sendiri memiliki tujuan yang pertama, informasi dan promosi. Informasi dan promosi ini digunakan untuk mempengaruhi konsumen dan calon konsumen untuk membeli suatu produk dengan menggunakan komunikasi. Yang kedua, proses pembentukan citra. Komunikasi ini digunakan untuk mempengaruhi beberapa tahapan proses pembelian yang dilakukan konsumen kepada produsen. Yang ketiga, integrasi. Integrasi ini digunakan secara efektif dan efisien agar konsumen mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu produk. Selanjutnya, hubungan, di mana digunakan untuk menyatukan berbagai macam untuk hubungan yang dibangun oleh organisasi dengan suatu konsumen. Selanjutnya, menciptakan kesadaran akan merek. Menciptakan kesadaran akan merek ini dengan setelah keinginan akan suatu kategori produk yang tercipta, para pemasar bersaing suatu sama lain untuk mendapatkan bagian dari jumlah total pengeluaran konsumen. Setiap pemasar berusaha menciptakan permintaan sekunder untuk merek tertentu mereka. Yang terakhir, mendorong sikap positif dan mempengaruhi niat pembeli, di mana setiap pemasar ini perlu mengarahkan usaha mereka kepada penciptaan kesadaran akan merek dan mempengaruhi sikap serta niat positif akan merek tersebut. Selanjutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu iklan. Dari semua bentuk terbayar dan presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Contohnya sering kita lihat di televisi, medsos, bahkan di YouTube sekalipun ataupun di media yang lainnya. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Lalu yang ketiga ada acara dan pengalaman. Nah, mengapa mesti ada pengalaman dan acara? Acara dan pengalaman ini berkegiatan dan program yang disponsori oleh perusahaan yang dirancang untuk menciptakan integrasi harian atau integrasi yang berhubungan dengan merek tertentu. Contohnya itu seperti ada acara atau event-event tertentu yang disponsori, misalnya melakukan bazar disponsori oleh BNI. Nah, secara tidak langsung BNI ini memang mengkomunikasikan bahwa BNI mempunyai produk yang misalkan gudang garam dan derat jarum. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi pemasaran bagi suatu perusahaan.
Selanjutnya, hubungan masyarakat dan publisitas, di mana beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan dari produk individunya. Yang terakhir yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini menggunakan surat, telepon, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon dari dialog pelanggan dengan prospek tertentu. Jadi, kita berkomunikasi secara langsung kepada pelanggan kita itu melalui media-media yang tersedia. Pada slide selanjutnya yaitu segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk bauran pemasaran yang berbeda. Sedangkan pasar sasaran ialah sebuah strategi pemasaran dalam pengelompokan konsumen dari suatu produk berdasarkan kesamaan minat, tindak laku, geografis, demografis, dan dengan tujuan untuk membuat strategi pemasaran menjadi lebih fokus dan memudahkan dalam melakukan verifikasi dan penjualan produk. Jadi, di dalam menyusun strategi segmentasi, langkah yang pertama dilakukan adalah memilih dasar yang paling tepat. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi pemasaran ialah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen, barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan, menyusun rencana usaha acara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Nah, seperti yang kita inginkan adalah merencanakan sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, maka kita harus mengenali 5 unsur tersebut. Yang pertama yaitu penentuan pasar. Kita harus menguasai produknya terlebih dahulu, ini ke siapa, market-marketnya ke siapa, umur berapa, dan berlebihnya apa. Elemen yang kedua yaitu perencanaan produk. Perencanaan produk, apakah produk dagangannya dia bersifat produk ataukah produknya itu adalah produk yang biasa-biasa saja. Yang ketiga yaitu manajemen harga. Manajemen harga itu terlebih dahulu cek kompetitor, cek toko sebelah, atau misalnya kita bisa ke tayangan teman-teman, kira-kira mereka suka membeli harga yang berapa. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi ini bagaimana cara kita menyampaikan produk ini dengan target market, mungkin melalui channel pemasaran Instagram, melalui media yang lainnya, dan masih banyak lagi strategi marketing yang bisa dilakukan untuk memasarkan produk dagangan kepada target. Nah, unsur yang terakhir yaitu komunikasi dan promosi. Seperti yang kita ketahui adalah ketika kita memasarkan sebuah produk tanpa komunikasi yang jelas dan promosi yang menarik, maka konsumen akan menggilingnya lebih sedikit ketimbang membeli sedikit. Ketimbang ada promosi-promosi yang menarik, ada komunikasi yang asik, yang fast respon, itu kemungkinan besar detailnya ketimbang dengan komunikasi yang biasa-biasa saja. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.